Iya, ada anak yang nakal. Tapi ada juga orang tua yang sadar atau tidak, malah melukai batin anaknya. Setuju nggak kamu? Saya mau cerita ya, ada bapak ibu, keduanya teman saya. Usia mereka itu ya cukup jauh lah dari usia saya. Anaknya sudah 3, udah pada berumah tangga semua. Saya juga mengenal ketiganya. Selamat datang di Ngunda Rasa bareng saya, Aji Santoso Putro. Secara berkala, saya akan upload video seapa adanya seperti ini, yang semoga lo ya, bisa membantumu mengurai perasaan yang sedang kamu alami. Seperti biasanya, video ini sengaja bikinnya seapa adanya, mentah, nggak di ruang kedap suara. Jadi ya, selain suara saya dan background musik tipis-tipis, mungkin banget kamu akan dengar suara-suara di sekitar tempat saya rekaman ya. Kembali ke cerita saya tadi. Dari cerita-cerita ketiga anaknya, orang tuanya itu nggak pernah loh memaksakan kehendaknya. Kalau ada keinginan, selalu dibicarakan baik-baik dengan anaknya. Ini mengingatkan saya film Ngeri-Ngeri Sedap. Saya diundang gala premiernya beberapa waktu lalu. Mulai tayang di bioskop itu 2 Juni. Salah satu tema ceritanya itu tentang orang tua yang maksain kehendak ke anaknya terkait pasangan anaknya, karir, dan kota tempat tinggalnya juga. Kayaknya banyak banget yang relate ya. Atau kamu termasuk yang relate? Nah, bapak ibu yang teman saya tadi, suatu hari itu mereka mengundang saya sama istri saya buat makan malam. Setelah menyantap makanan, kami ngobrol santai. Saya pun bertanya, apa sih sebenarnya rahasianya? Kok nggak pernah memaksakan kehendak ke anak? Saya sama istri yang belum punya anak penasaran sekali, ingin sekali belajar dari mereka. Mereka bergantian menjawab kenapa mereka memilih jadi orang tua yang begitu. Dan di satu momen, si ibu menunjukkan satu tulisan dan si bapak mengangguk tanda sepakat. Tulisan yang termasuk mengguncang dan menyadarkan mereka sebagai orang tua. Tulisan yang ditunjukkan ke saya adalah kutipan tulisan J. Krishnamurti, Jidu Krishnamurti. Tulisan itu juga pernah di WA ke saya sama salah satu teman belajar saya, yaitu Pak Budi. Saya share di sini ya sebagian. Apakah orang tua pernah bertanya ke dirinya sendiri, mengapa mereka punya anak? Apakah punya anak itu untuk mengabadikan namanya, legacy, meneruskan apa saja yang telah dimilikinya? Apa hanya untuk kesenangan, memuaskan kebutuhan emosi? Kalau emang seperti itu, maka anak sebatas jadi cerminan nafsu keserakahan dan ketakutan orang tuanya. Setelah kami baca kutipan tulisan itu, situasi tiba-tiba hening. Lalu bapaknya bilang, dan kami ini sangat nggak ingin anak kami sebatas jadi cerminan nafsu keserakahan dan ketakutan kami. Apakah kami orang tua benar-benar mencintai anak kami? Kalau kami mendidik mereka sehingga dalam diri mereka subur rasa iri dan ambisi. Apa cinta kalau kami mengajari mereka bahwa identitas diri mereka itu lebih suci, lebih hebat, lebih mulia, sehingga boleh melakukan kekerasan kepada yang berbeda identitas? Kami tidak ingin mengarahkan mereka ke jalan yang penuh konflik dan derita, baik secara mengedukasi mereka maupun secara hidup kami yang jadi teladan buat mereka. Ibunya menambahkan, melanjutkan mengutip tulisan yang ditunjukkan itu. Kalau kami ingin anak kami jadi anak yang sukses, lebih sukses lagi dan lagi, punya jabatan yang dihormati, disegani banyak orang, punya kuasa, bisa bikin bangga dan bahagia kami orang tuanya,
Bisa jadi itu tanda justru nggak ada cinta di hati kami. Berlebihan menyembah sukses bisa jadi hanya akan menyuburkan konflik dan derita. Obrolan makan malam itu memberi saya satu pelajaran. Jadi anak itu nggak mudah. Jadi orang tua pun nggak mudah. Sama-sama menderitanya. Benar begitu nggak? Menurutmu gimana? Jadi dengan kondisi seperti itu, bukan malah saling membangun tembok penghalang, bukan malah saling menyalahkan, tapi yang dibutuhkan justru menyusun jembatan penghubung. Supaya apa? Supaya bisa bertemu menyatu dalam kebersamaan sebagai keluarga, hubungan orang tua dan anak. Sekian Muda Rasa kali ini. Kalau video ini berguna untukmu, tentu saja silahkan share ke teman dan keluargamu ya, yang siapa tahu juga membutuhkannya. Mau subscribe, mau nanya-nanya dan cerita-cerita di komen, boleh banget. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima kasih.